Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SCP Kinarut dan juga yang menonton kebaktian online pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan kebaktian online kita pada pagi ini, mari kita semua bersama-sama berdoa dan juga saya yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan mempunyai kesempatan dan juga peluang untuk dapat bersama-sama menyertai kebaktian online pada pagi ini. Dan juga kami sangat bersyukur Tuhan atas kesehatan, atas segala berkat dari segi kesehatan dan segala hal yang kami perolehi Tuhan. Dan kami percaya segala apa yang kami dapat di Tuhan adalah berasalnya daripada Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau Raja segala Raja. Dan Tuhan, pada pagi ini kami ingin serahkan sepenuhnya kebaktian online pada pagi ini Tuhan kepada Engkau, supaya segala sesuatu yang kami lakukan dan juga yang kami ingin sampaikan adalah untuk memuliakan dan juga meninggikan nama Engkau Tuhan. Dan itu adalah fokus kami, adalah untuk menyembah, memuji Engkau dengan sepenuh hati Tuhan, dan juga mengenal lebih akan Engkau Tuhan. Engkau Raja segala Raja, Engkau satu-satunya Tuhan. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Mari kita semua katakan amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak satu suara mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah secara online kepada semua jemaat SIB Kinarut. Semoga sehat selalu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk pengetahuan jemaat sekalian, Anda masih boleh membuat persekutuan keluarga di rumah Anda masing-masing. Kepada jemaat-jemaat yang ingin memberi, bolehlah memberi secara online banking ataupun melalui cek kepada nomor account yang tertera di screen. Sekian pengumuman kita hari ini. Sila jaga kebersihan, sila jaga kesehatan Anda, sila pakai mask Anda, dan sila pakai hand sanitizer. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh berkumpul secara online. Walaupun kami ada di gereja dan jemaat ada di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengadakan kebaktian online pada hari ini. Nah, pada hari ini kita ada special item
yaitu kita akan menemui ramah seorang ibu yang berlawan dengan COVID selama ini. Tapi syukur kepada Tuhan karena walaupun dia berlawan dengan COVID, tapi dia mendapat kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Dan kita bersyukur karena ini adalah berkat Tuhan untuk kita semua, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan turning back, memandang ke belakang atau kembali kembali di belakang kita, tapi kita akan terus maju menghadapi cabaran-cabaran. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Ibu yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita akan mendengar kesaksian dia secara pribadi, bagaimana dia berhadapan dengan COVID yang menyerang tubuhnya beberapa masa yang lalu. Apa kabar Ibu pada pagi ini? Kabar baik juga. Ya, oke. Saya dipahamkan Ibu bahwa Ibu beberapa masa yang lalu disahkan positif dengan COVID. Boleh Ibu berikan kepada saya bila masa Ibu ini disahkan menghadapi atau disahkan positif dengan COVID? Saya swab test 11 hari bulan, dan 14 hari bulan tuh saya kena telepon saya positif lah. Itu 14 hari bulan 12. Ya, betul. 12 tahun lalu. Tahun lalu. Jadi apa tanda-tanda Ibu? Apa tanda-tanda yang Ibu rasa sebelum ini bahwa Ibu ada jangkitan COVID? Sebelum tuh saya ada rasa tidak selesa di badan lah, macam selesma, sakit-sakit badan lah, macam tu, macam biasa saja. Macam tu. Jadi saya pun tidak syaklas ya karena COVID ni, sebab dia sakit dia yang macam selesma biasa macam tu. Cuma dia ada on off lah. Macam tu, macam sekejap okey, tiba-tiba macam sekarang tu tiba-tiba aku rasa macam sakit kepala lah macam tu. Jadi sakit kepala itu macam mana rasa dia? Macam biasa ataupun luar biasa gitu? Kalau banding tu dia semua cakap sebab dia macam tiba-tiba datang cucuk sakit gitulah. Dia ada cucuk. Dia main macam tu. Lepas tu dia okey. Lepas tu dia ada masa datang lagi lah macam tu, tapi badan macam berpeluh. Malam tu susah mau tidur lah. Ibu ada migrain kah sebelum ini? Ada juga. Macam mana sakit migrain itu dengan ya sakit yang sepertinya kena COVID tuh? Sakit migrain lagi sakit lah. Jadi yang kena COVID itu tidak seberapa sakit lah gitu. Ada tanda-tanda lain yang Ibu boleh kongsikan setelah menerima nasihat daripada dokter barangkali? Tanda-tanda yang Ibu disahkan positif? Selepas saya disahkan positif, saya sebelum tu kan saya swab test. Jadi swab test tu saya memang sudah karantin diri dalam bilik lah. Sebab saya ada guna hand sanitizer dengan spray. Sebelum keluar dari bilik pakai dulu tu, lepas guna tandas macam tu sebab kena share sebab karantin di rumah. Sebelum macam tu lah. Lepas tu bila saya sudah tahu yang saya positif, doktor ada call beritahu. Jadi saya pun lagi macam yang risau untuk keluar di luar rumah lah, di luar ruang tamu maksudnya macam tu. Jadi sendiri karantin di dalam bilik lah? Ya. Jadi dalam rumah itu Ibu ada berapa orang? Dalam rumah kami ada 3 orang. Dengan anak saya. Anak saya yang bungsu tu itulah yang selalu dekat-dekat dengan saya. Jadi bukan
bukan saja saya yang positif, selepas itu memang anak saya pun kena juga lah yang si bungsu. Ya. Jadi yang abang dia tidak kena. Abang dia tidak. Abang dia itu tidak selalu bersama dengan kamu atau macam mana? Abang dia ini kan sebab kami masing-masing bilik, jadi dia tidak pernah pergi bilik saya lah sebab saya sudah larang. Tidak macam yang si bungsu ni dia gesit. Oh. Mesti iyalah bungsu kan. Ya. Macam itulah. Ya, ini satu fakta yang perlu kita akui bersama-sama, walaupun dalam rumah itu sendiri ada orang yang disahkan sebagai positif COVID, tetapi kalau orang yang dalam rumah itu masih boleh menjaga kesehatan, besar kebarangkalian untuk tidak juga dijangkiti COVID ini. Jadi ini harus kita perbetulkan pandangan daripada masyarakat bahwa seseorang yang kena positif COVID itu dalam rumah, semua orang yang dalam rumah itu akan dijangkiti. Jadi ini adalah bukti daripada ibu sendiri bahwa anaknya yang tua ini tidak dijangkiti karena anaknya tidak keluar bilik. Lagipun anak dia ini belajar secara online. Jadi ini yang membuatkan anaknya yang tua ini tidak terjangkiti oleh COVID. Nah, Ibu, kita teruskan kita punya perbincangan pada pagi ini. Semasa dalam kuarantin, apa keadaan semasa di dalam kuarantin itu? Adakah perasaan Ibu khawatir, takut dan sebagainya? Memang bermacam-macam perasaan lah. Sebab satu, kena fikir keluarga, anak-anak yang sama-sama dengan saya. Lepas tu orang luar lagi macam tu. Dan fikir keluarga yang saya pernah jumpa lah, orang-orang yang saya pernah berjumpa sebelum tu. Itu satu kerisauan saya juga lah. Lepas tu kan biasanya kalau orang yang positif COVID ni, biasa yang kalau kita baca memang banyak yang berpandangan negatif lah macam begitu. Jadi saya berperang dengan perasaan lah macam tu ini gitu. Jadi saya pun sendiri macam yang mau bagi tahu begini, mau bagi tahu begitu pun saya pun tidak tahu lah macam mana macam tu. Jadi bila masa saya sudah kena call tu, hari Senin saya sudah tahu saya positif. Hari Rabu 16 hari bulan baru saya kena ambil lah ambulans untuk pergi di PKRC di Papar. Di Papar. Lepas tu dia di kuarantin di sana lah. Jadi anak Ibu yang bungsu bila dia kena kuarantin? Dorang masa 16 hari bulan saya kena ambil, baru dorang swab test. Swab test lepas tu anak saya kena bagi tahu positif hari Minggu, ada silap saya lah. Lepas tu dia pun menyusul juga lah, Isnin pun kena angkat juga lah pergi Dewan. Iya. Jadi sama-sama di Papar lah. Ya, bersebelahan lah. Dia di bagian lelaki Dewan kan. Jadi perempuan dia cuma kena pasang canvas untuk kasih berlainan tempat. Jadi kamu dihantar ke Papar lah begini. Kami kuarantin di Papar lah. Di sana. Berapa lama? Kalau saya 10 hari lah, 16 hari bulan sampai 26. Sampai 26. 26 hari bulan baru keluar. 26 hari bulan. Anak kamu? Anak saya pun 26. Sebab 26 sama-sama. Saya sepatutnya keluar 24. Tapi sebab anak saya lagi kan. Jadi dokter pun bagilah juga untuk sama-sama balik lah macam itu. Jadi bila Ibu disahkan keluar itu artinya negatif COVID sudah? Tidak. Dia memang masih ada juga, cuma dia sudah lemah dalam badan lah macam tu virus tu. Jadi dia tidak jangkit orang. Tapi selepas keluar tu pun kami masih kuarantin 1 minggu lagi lah di rumah. Begitu.
Artinya itu COVID, itu virus COVID ada dalam tubuh lah. Ya, ada. Hanya dia tidak boleh tidak- menjangkiti betul. orang lain. Sebab saya tanya dengan dokter, sebab kalau saya balik nanti saya risau kasih jangkit anak saya yang tidak kena apa sejak itu dokter. Kalau boleh saya mau sembuh baru saya balik. Itu saya request lah macam tu sebab di rumah saya cakap ada anak saya yang ada satu orang anak saya lagi lah di rumah. Saya risau nanti kalau saya balik nanti kasih jangkit dia. Tapi Iyalah. dokter cakap macam tu, jadi saya pun syukur. Ya. Di semasa kuarantin itu Ibu, adakah dokter memberikan Ibu obat-obatan untuk menyembuhkan daripada COVID itu? Obat-obatan tidak. Kalau ubat yang dibagi tu yang macam contohnya kalau batuk dia bagi obat batuk. Kalau gastrik, tapi bilang kalau untuk virus COVID ni memang tidak lah. Oh, tiada. Ya, Belum ada lah. tidak. Jadi penyembuhan itu guna obat-obat yang biasa ada, yang sudah ada Kalau saya sekarang sendiri, ini. kalau saya sendiri saya amalkan minum vitamin C, Ah, makan buah-buahan, ah. banyak minum air macam tu. Oh, Ya. memang kita kena banyak minum air lah, gitu. Air yang macam mana itu Ibu? Yang suam Air- kah, yang Saya minum air suam. suam? Ya. Itu semasa dalam kuarantin kah atau selepas dalam kuarantin? Sebelum, selepas dan selepas saya balik pun saya memang begitu juga lah. Saya Oh. amalkan macam begitu sampai sekarang ni lah. Iya, iya, iya. Jadi saya sangat berharap supaya orang-orang di luar sana, khususnya jemaat juga boleh memiliki pengetahuan tentang bagaimana seseorang itu berada di dalam kuarantin, apa aktiviti harian mereka, apa yang dokter sarankan kepada mereka. Sebenarnya kita yang di luar ini juga boleh menjaga kesehatan dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang baik, memakan makanan yang baik, yang berkhasiat untuk tubuh kita, supaya kita boleh menghalang COVID itu daripada berkuasa di dalam kehidupan kita, menyerang kekuatan tubuh kita. Jadi kita berharap saudara-saudara yang ada di luar sana supaya kita mengamalkan cara hidup yang sehat, cara hidup yang baik, supaya kita boleh mengatasi masalah-masalah bukan hanya COVID tapi penyakit-penyakit yang lain. Oke Bu, ini adalah soalan terakhir daripada saya. Apa dorongan dan pesan penting daripada Ibu kepada masyarakat dan juga kepada jemaat di sekitar kita ini? Oke, dorongan dan pesanan saya untuk semua lah macam itu. Saya sendiri sudah mengalami keadaan menjadi pesakit COVID. Jadi untuk pesakit COVID ni dia sangat memerlukan sokongan dari segi emosi. Dia macam perlu dorongan, doa, kata-kata semangat macam itu. Sebab seperti yang kita tahu, kita baca memang banyak yang berpikiran negatif dengan pesakit ni lah. Tapi sebenarnya sesudah kita lepas dalam masa kuarantin, kita tidak perlu risau lah berjumpa dengan para pesakit, sebab dia tidak akan menjangkit orang lah macam itu. Itu satu dia lah. Jadi untuk jemaat saudara seiman lah macam tu, seperti yang kita banyakkan membaca firman Tuhan untuk diri kita sendirilah. Macam maksud saya yang macam contohnya macam saya sendirilah, lepas tu dengar sharing-sharing dengan orang macam tu. Jadi kita tidak perlu pikir yang perkataan gitu lah, tidak perlu.
untuk kita, untuk dan kita punya apa juga lah imun badan, sebab kita tidak Ya. perlu pikirkan. Ya. Jadi yang penting kita pikir yang positif lah, macam itu. Dan untuk masyarakat kan jangan takut untuk berjumpa dengan pesakit lah yang sudah lepas masa kuarantin macam itu. Ya. Dan patuhi SOP lah, Ya. tetap juga mematuhi lah macam begitulah. Ya. Terus di mana-mana pun sebenarnya itu kita kena jaga lah. Dan saya pikir Ibu mungkin kita boleh juga kepada orang-orang yang ada di luar sana dan juga kepada para jemaat Tuhan, mungkin jangan terlalu khawatir lah dengan sakit penyakit yang ada pada masa sekarang ini, karena kalau bukan masa Tuhan ambil mereka, sama seperti Ibu yang sudah mengalami hal ini, Tuhan masih memberikan kesembuhan dan Tuhan memberikan peluang untuk boleh bersama-sama dengan keluarga lagi. Kalau saya pikir kalau misal kata perasaan takut itu menguasai, maka mereka belum terkena dengan COVID pun mereka sudah lemah kekuatan tubuh mereka, karena perasaan takut itu menguasai kehidupan mereka. Mungkin ada firman Tuhan yang Ibu boleh kongsikan yang menguatkan Ibu semasa kuarantin dan selepas kuarantin. Iya, kalau sendiri biasa firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan ini kan macam dia memberi saya satu kekuatan lah dalam diri saya, tidak khawatir dengan, biarpun begitu saya tidak khawatir lah. Lepas tu contoh macam sekarang kan, macam apa yang saya cakap, kita perlu jaga SOP tu memang macam jadi macam tu. Jadi sebab biasanya orang dalam rumah ni bosan-bosan. Jadi ini sebenarnya satu apa cara Tuhan untuk kita lebih dekat dengan dia, membaca apa semua lah, kebanyakan aktiviti untuk lebih dekat dengan Tuhan lah. Macam tu. Saya juga bersyukur sudah mengalami keadaan sebagai pesakit COVID, dan saya bersyukur sebab punya kekuatan dan berkat daripada doa, support daripada jemaat, keluarga dan kawan-kawan macam tu yang mendoakan, memberi kata-kata dorongan sama saya lah. Saya bersyukur sangat sebab daripada apa yang saya alami, saya mengenal arti kasih dan macam lagi lah. Saya sangat bersyukur lah, dan bersyukur sangat sebab Tuhan bagi saya peluang dan dia masih lagi memberikan saya peluang untuk sembuh, dan mungkin dia punya rencana untuk akan datang macam itu. Jadi terima kasih Ibu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Banyak memberikan info yang sangat baik untuk kita semua, jemaat Tuhan dan juga masyarakat yang ada di luar sana. Saya boleh ambil kesimpulan beberapa perkara penting daripada perkongsian Ibu sebentar tadi. Yang pertama adalah bahwa kita tidak perlu rasa terlalu takut dengan keadaan-keadaan semasa ini. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bergerak ke depan, untuk menghadapi segala sesuatu, dan seperti yang Ibu sudah bagi kongsikan firman Tuhan tadi, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan dan mengalahkan rasa khawatir, rasa takut kita kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya dapat ambil daripada Ibu adalah jangan takut dengan orang yang kena COVID, apalagi itu di kalangan jemaat kita. Berikanlah kata-kata dorongan, kata-kata yang memberikan semangat kepada dia, dan kita
seperti yang Ibu sudah katakan tadi, selepas mereka keluar daripada pusat karantin, COVID yang ada dalam tubuh mereka itu sudah jadi lemah dan tidak akan boleh merebak kepada orang lain. Jadi walaupun mereka sudah terkena COVID, tapi pemikiran masyarakat itu sangat negatif. Mereka memikirkan bahwa mereka ini pembawa virus COVID ini. Jadi saya berharap saudara-saudara supaya cara berpikir ini boleh diperbetulkan, supaya mereka yang terkena COVID ini ada peluang untuk dapat diberikan dorongan, dapat diberikan kata-kata semangat supaya mereka boleh bersama-sama di dalam kehidupan harian kita sebagai orang yang bergereja. Nah, yang seterusnya saudara-saudara yang saya dapat daripada ibu ini adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita saling menguatkan di antara satu dan yang lain. Tidak perlu ada rasa pandangan negatif kepada orang-orang yang terkena COVID ini, siapapun mereka, saudara-saudara. Kalau mereka itu adalah orang-orang dalam gereja, apalagi jemaat Tuhan, mereka itu adalah ahli keluarga kita. Takkan ahli keluarga kita ini kita biarkan mereka hidup sendirian, terasing. Tentunya dalam keluarga kita harus dapat memberikan dorongan kepada mereka. Kalau bukan keluarga, siapa lagi yang akan memberikan bimbingan, dorongan kepada mereka? Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berharap supaya jemaat Tuhan yang terkena COVID pada masa-masa yang akan datang ini tidak perlu rasa takut dan rasa khawatir akan keadaan ini, karena kalau Tuhan mengizinkan untuk kita boleh ada lagi di dunia ini, sama seperti ibu, Tuhan berikan dia izin untuk bersama-sama dengan keluarganya. Demikian jugalah saya mengharapkan supaya kita semua, apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi ini sebelum kita mengakhiri acara kita, saya ingin membawakan beberapa firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama-sama. Yang pertama, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada petang ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kepada firman Tuhan ini, harta yang ada dalam kehidupan kita itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Apa harta itu, saudara-saudara? Harta itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, maka kita boleh melewati segala sesuatu dalam dunia ini. Kalau bukan izin Tuhan untuk kita mati karena COVID, maka kita akan menang walaupun berhadapan dengan COVID. Kalau bukan izin Tuhan kita kembali kepada Dia karena masalah-masalah lain yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang, maka kita akan melihat rancangan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bagi orang Kristen tidak ada kata turning back atau berpaling ke belakang atau beralih ke belakang, kembali kepada masa lalu, karena tentangan di hadapan. Sebagai orang Kristen, kita harus maju ke depan, kita harus kita harus berhadapan dengan masalah, dan kita percaya bahwa kita mampu menghadapi masalah itu karena Tuhan ada dalam kehidupan kita, memberikan kita kemampuan untuk berhadapan dengan semua perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, orang yang mempunyai Tuhan ini akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Siapa dia itu saudara-saudara? Dia itu adalah Yesus Kristus yang tinggal dalam hati kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah saudara-saudara, kalau Yesus bersama-sama dengan kita, maka orang percaya akan selalu lebih daripada pemenang. Kalau Yesus ada dalam hatiku dan hatimu saudara-saudara, kita setiap hari akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemampuan untuk melewati keadaan kesukaran di dalam kehidupan kita, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan setiap hari akan melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi tekanan luar biasa, kita disahkan positif dengan COVID dan sebagainya. Di sana mukjizat Tuhan masih berlaku di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam kuarantin tersebut. Dan saya percaya Tuhan tetap bekerja dalam apapun keadaan. Sebab itu saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan itu Emmanuel, yang bersama-sama dengan kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudara, biarlah melalui kesaksian dan temu ramah saya dan ibu ini memberikan kita semangat baru untuk tetap hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melakukan pelayanan untuk Tuhan selama ada kesempatan, apapun keadaan yang ada di depan kita. Kalau bukan Tuhan mengizinkan untuk kita diambil daripada dunia ini, maka kita tetap dapat menyelesaikan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, karena kita tahu bahwa Allah tetap bekerja dalam apapun keadaan. Saudara, sebelum kita mengakhiri pelayanan kita pada pagi ini, saya ingin membawa kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, dengan keadaan apapun Anda pada hari ini, bagaimanapun Anda pada sekarang ini, Tuhan datang untuk memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu karena pada hari ini kami boleh melihat pekerjaan Tuhan bekerja di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat menyusahkan kehidupan banyak orang. Dan saya percaya Tuhan, karena keadaan ini memberikan kami kemampuan untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Engkau memperlihatkan kuasa-Mu kepada seorang ibu yang walaupun disahkan positif COVID, tetapi Engkau memberikan dia kemampuan untuk menghadapinya. Dan kami percaya apapun tantangan yang dihadapi oleh semua orang yang percaya kepadamu, kalau bukan izin Tuhan untuk mereka kembali karena penyakit, karena masalah, karena apapun yang berlaku dalam kehidupan mereka, mereka tetap dapat bertahan dan mereka tetap dapat menyelesaikan atau lepas daripada persoalan kehidupan mereka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan di luar sana yang mengalami persoalan hidup mereka pada masa ini, hamba mau berdoa Tuhan supaya Engkaulah yang bekerja, Engkau ada dalam hati kami, Engkaulah yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan kuasa Tuhan, kuasa-Mu Bapa yang ada dalam kehidupan kami akan menguatkan kami senantiasa dan akan memberikan kami kemampuan untuk lebih berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan untuk sepanjang minggu yang akan datang ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan hamba percaya apa yang tangan kami lakukan akan berhasil karena Engkau beserta dengan kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami dan memimpin kami, melindungi kami dalam segala sesuatu yang kami hadapi pada minggu yang akan datang ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan senantiasa ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan,
Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan, jemaat Tuhan, disinilah sampai di sini saja pelayanan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.